Baiklah ya ikhwan, di depan saya di sana ditulis usut tuntas tragedi pembantaian KM 50. Jadi kita berharap dengan doanya warga Madura semua, insya Allah saudara, kasus KM 50 akan kita usut terus, akan kita kejar terus agar para pembantainya mendapatkan hukuman yang setimpal. Betul? Setuju kejar mereka? Setuju kejar mereka? Takbir. Yakinlah, enggak usah khawatir. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'malud zalimun. Saudara, Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, jangan sekali-kali kau duga, kau berprasangka bahwa Allah itu lalai, bahwa Allah itu mengabaikan saudara apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Enggak, mereka tidak akan pernah luput dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Betul? Betul? Nah, jadi peristiwa KM 50 saudara adalah peristiwa pelanggaran HAM yang sangat luar biasa. Enggak boleh dibiarkan. Sekarang para pembantainya masih gentayangan. Para pembantainya masih berkeliaran. Kalau hari ini 6 laskar, kalau kemarin 6 laskar yang dibunuh, besok mereka bisa bunuh santri, bunuh anak siapa saja kalau mereka dibiarkan. Betul? Maka itu saya mau tanya, pembantai KM 50 biarkan atau kejar? Biarkan atau lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi saudara, pembantaian KM 50 ini bukan peristiwa biasa. Jadi memang di sana ada tangan-tangan aparat yang bekerja, yang terlibat. Nggak boleh kita biarkan saudara. Nah, jadi pada saat kejadian KM 50 tersebut, sebetulnya yang menjadi target adalah saya. Mereka mau kejar saya, hajar saya, habisi saya, saudara. Tapi sebagaimana kita tahu, uridu turidu walakin Allah fa'alu lima yurid. Saya ingin, Anda ingin, tapi yang punya keinginan mutlak siapa? Allah. Mereka menginginkan saya mati, Allah nggak menginginkan saya mati dulu, saudara. Nah, tapi sungguh begitu mereka kesal karena tidak bisa mentargetkan saya selamat dengan keluarga. Ketika itu saya tidak sendiri, saudara. Ini para menantu saya, Habib Hanif ikut. Saudara, Habib Alwi juga ikut. Saya punya menantu, saya punya cucu-cucu yang masih kecil-kecil, saudara. Ada dalam mobil. Ada dalam mobil, dan mereka semua, saudara, tahu bagaimana, saudara, perasaan mereka ketika itu, yang dikejar, yang diberondong, yang ingin dibunuh, saudara. Dan ini pelanggaran HAM berat. Ada perempuan, ada anak kecil di mobil kita, saudara. Mestinya kalau mereka mau bunuh saya yang gentleman. Betul? Betul? Tantang saja Habib Rizik, ayo kita perang. Kapan? Silakan tentukan tanggalnya. Tanggalnya, harinya, jamnya, tempatnya. Silakan. Kapan saja mereka mau bunuh saya, tetapkan waktunya, saudara. Takbir. Kita akan datang menghadapi mereka. Betul? Takbir. Ini enggak, yang mau diganggu perempuan, iye. Yang mau diganggu anak kecil, iye. Pengecut tidak? Ayo jawab orang Madura semua, pengecut tidak? Pengecut tidak? Apalagi orang Madura yang biasa carok, betul? Orang Madura gentleman-gentleman, betul? Jantan-jantan, betul? Mau berkelahi 1 lawan 1, betul? Takbir. Ini enggak dijegat di tengah jalan, saudara, dengan banyak mobil, banyak aparat, dan mereka tidak pakai baju aparat saat itu, dan mereka tidak pakai mobil dinas saat itu, dan mereka tidak menunjukkan, saudara, tanda pengenal kalau mereka aparat. Siapa yang tahu kalau mereka aparat? Betul? Kami pikir mereka dibegal, mereka penjahat, ingin melukai kita, mencelakai kita. Tapi alhamdulillah, saudara, laskar yang di belakang, saudara, ada 2 mobil terus menghalangi mereka. Mereka sempat mendekat dengan mobil Habib Hanif, saudara. Mereka sempat mendekat dengan mobil Habib Hanif, tapi diusir dengan mobil laskar.
Mereka coba mendekat ke mobil saya, diusir dengan mobil laskar, saudara. Akhirnya laskar yang di belakang menutup jalan sehingga mereka tidak bisa lagi ke depan, saudara. Akhirnya saya punya mobil Habib Hanif, mobil mantu-mantu saya yang lainnya, saudara, diminta oleh komandan laskar saat itu, Habib meluncur lebih dulu, biar kami yang di belakang yang untuk menjaga agar mereka tidak bisa mendekat. Kemudian kami meluncur lebih dulu semua. Jadi laskar-laskar ini pemberani tidak? Pemberani tidak? 6 laskar ini, saudara. Mereka tunggu di belakang. Begitu saya melesat keluar dari tol, masuk ke dalam satu pasar, matikan mesin, matikan lampu, saudara. Kenapa? Karena banyak perempuan, banyak anak kecil, ada bayi di mobil kita, saudara. Dan kita berangkat bukan mau perang. Kita tidak bawa senjata, kita tidak bawa sajam, kita tidak bawa pistol, tidak. Jadi kalau dikatakan 6 laskar ini membawa senjata, bohong, fitnah, saudara. Maka itu kita tantang sekarang, ayo, hei para pembantai KM 50 siapapun anda, hei para jenderal-jenderal yang terlibat, hei para aparat yang terlibat, kalau kalian jantan, saya tunggu kapan kalian mau hadang saya lagi di jalan. Tetapkan waktu dan harinya. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Jadi saudara, yang ingin saya garis bawahi di sini buat semua saudara, bahwa 6 laskar ini bohong kalau dibilang melakukan perlawanan. Mereka hanya menghalangi. Nah, karena mereka menghalangi, para pembantai tadi marah, ditembaki mobil mereka, saudara. Mobil yang satu sempat lolos, mobil yang satu, saudara, ditembaki. Sampai satu laskar yang duduk di depan sebelah supir, saudara, tembus di bagian matanya. Tapi belum mati saat itu, saudara, masih sekarat. Satu lagi yang duduk di tengah sebelah kanan, saudara, karena ditembaki dari kanan, peluru itu masuk ke pinggang sampai ke pahanya, saudara. Belum mati, saudara. Akhirnya ban mobil ditembaki, mobil diberondong, sehingga mobil tersebut yang tadinya sudah keluar dari pintu tol Kerawang Timur dipaksa masuk lagi ke pintu tol Kerawang Barat, saudara. Disitulah mereka diberhentikan di KM 50. Turun di KM 50, mereka masih hidup 6-6-nya. Bohong kalau ada yang bilang mereka sudah mati di situ, saudara. Masih hidup 6-6-nya. Yang 4 dalam keadaan sehat, selamat, disuruh tiarap di aspal, saudara. Yang 2 sudah tidak bisa berdiri karena sudah banyak darah, saudara, yang keluar, apalagi yang tertembak matanya. Tapi saksi-saksi hidup, orang-orang yang bekerja di KM 50, pedagang-pedagang warung yang ada di KM 50, petugas-petugas yang ada di KM 50 memberikan kesaksian bahwa 6-6-nya saat di KM 50 masih hidup. Kemudian mereka dibawa, saudara. Tiba-tiba besok siang diumumkan mereka mati, 6-6-nya. Apa alasan polisi, saudara? Yang 4 dimasukkan ke mobil tanpa diborgol, melakukan perlawanan, terpaksa ditembak 4-4-nya dalam mobil. Bohong. Kenapa bohong? Saat mereka ada dalam mobil, saudara, dan mereka dibawa, ada mobil petugas KM 50, mobil kerek, mobil derek yang mengikuti. Nggak ada tanda-tanda di mobil tembakan, nggak ada tanda-tanda mobil di depan pergumulan, saudara. Bohong. Kalaupun betul ada yang menarik 4-4-nya, saudara, yang katanya berkelahi dalam mobil, semua ditembak di jantung, saudara. Dan semua ditembak di bagian paru, 2 peluru, semuanya dapat, saudara. Nggak sampai di situ, bahkan di bagian lubang peluru, saudara, ada kulit terbakar. Kalau ada kulit terbakar artinya apa? Ditembak jarak dekat, saudara, bukan dari jarak jauh. Orang kalau ditembak jarak dekat, ditempelkan ke kulit, pasti kulitnya ikut terbakar, saudara. Jadi ini eksekusi, bukan pergumulan. Itu bukti pertama. Bukti kedua, eksekusi. Yang 2 lagi sudah sekarat. Yang 1 matanya, saudara, matanya ini sudah kena peluru, saudara, udah nggak bisa ngapa-ngapain, sekarat.
Ternyata yang sudah sekarat ditembak juga, digantung, saudara. Apa yang sekarat lagi melawan juga? Mana mungkin orang sekarat melakukan perlawanan, dusta. Nah jadi yang dua juga sama, ditembak dekat saudara, di gantungnya, dan satu lagi di paruhnya saudara. Ini eksekusi namanya, pembunuhan oleh aparat negara atas perintah atasan. Itu pelanggaran HAM berat, saudara. Makanya kita tidak akan berhenti. Lihat aja, begitu nanti pemerintahan ini berganti sebentar lagi, semua yang terlibat akan kita seret ke pengadilan, saudara. Setuju? Setuju? Enggak peduli siapapun yang terlibat, saudara. Mau jenderal, mau presiden. Nah teman-teman, ini merupakan pengakuan daripada Habib Rizik Syihab tentang bahwa memang beliau ini diincar, dikejar-kejar juga oleh oknum aparat, teman-teman ya. Padahal kalau nggak salah, Habib Rizik ini mau menghadiri undangan pengajian. Kan tetapi qadarullah malah diikuti oleh oknum aparat tersebut, teman-teman ya. Dan di situ terjadilah penembakan yang menyebabkan 6 laskar atau 6 pemuda Indonesia tewas di tangan oknum aparat tersebut, teman-teman. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Bahkan teman-teman, CCTV di TKP itu hilang, ya, hilang dan dihilangkan oleh kemungkinan dari pengakuan Pak Sambo itu dihilangkan oleh rekannya sendiri, teman-teman, seperti itu ya. Kemudian ke-6 korban tersebut malah difitnah dengan berbagai hal yang katanya diantaranya mulai menembaki aparat tersebut. Padahal kita tahu mungkin mereka tidak bawa apa-apa, begitu ya teman-teman. Jadi itu pengakuan daripada salah satu ayah korban, begitu. Kenapa beliau ini diincar? Habib Rizik ya, kenapa diincar? Bisa jadi karena beliau ini selalu lantang dalam menyampaikan keadilan, menyampaikan kebenaran, begitu. Dan keberanian beliau ini khususnya bagi para pejabat korup dan pejabat-pejabat zalim, begitu. Jadi beliau ini ingin membela rakyat daripada pejabat-pejabat yang korup, pejabat-pejabat yang zalim seperti itu. Jadi kemungkinan besar ya ada pesanan atau bagaimana ya, saya tidak tahu, begitu, karena saya tidak ada di lokasi waktu itu. Dan saya juga bukan bagian daripada FPI. Saya juga bukan bagian daripada Laskar Habib Rizik. Tapi ketika ada keadilan atau ada ketidakbenaran, kita sebagai warga Nusantara, warga Indonesia yang baik, harus menyuarakan keadilan tersebut. Agar sampai, begitu, agar dipakai sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, begitu ya. Tapi teman-teman, sampai saat ini saya khususnya sebagai warga Indonesia yang baik dan benar menginginkan keadilan seadil-adilnya, begitu. Karena ini merupakan pelanggaran HAM, teman-teman ya. Ya ditembaki, menembak nyawa orang seolah-olah nyawa orang ini murah, teman-teman, begitu ya. Seolah-olah nyawa ini mainan yang bisa ditembaki seenaknya dewe. Padahal nggak seperti itu, teman-teman ya. Tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Mahfud MD menyebut kejadian itu merupakan pelanggaran HAM biasa, bukan pelanggaran berat katanya. Naudzubillah ya. Tapi teman-teman, semoga keadilan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan seadil-adilnya seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.